Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan materi terakhir ya, pertemuan ke-6. Kemarin sebenarnya mau offline, sorry, tapi memang kalian memang pas kemarin memang pada ada beberapa yang nggak bisa ya, akhirnya saya undur. Malam rencananya kemarin ternyata masih nggak bisa. Ini akhirnya saya buatkan uh, rekaman, jadi nanti Anda bisa setel ulang ya. Ya, karena mungkin ya kesibukan anda sebagai kelas karyawan jadi nggak bisa kumpul semua. Nggak masalah. Ini akan saya buatkan. Jadi gini, target dari materi pertemuan yang saat ini itu kita membuat aplikasi ya. Jadi kita membuat sebuah aplikasi yang mana aplikasinya itu nanti uh, aplikasi real ya. Jadi aplikasi real yang nanti akan kita gunakan ya, dan bisa digunakan nanti diupload juga ya, karena kemarin kita sudah mempelajari beberapa pengembangan sistem ya, dari pengembangan perancangan sistem dari DFD, kemudian kita belajar tentang UML yang isinya nanti di situ ada beberapa diagram, ada use case diagram, activity diagram ya, kemudian ada kelas diagram, kemudian kemarin kita juga udah belajar beberapa diagram-diagram yang lain. Dan kemudian di sini prakteknya ya, Anda membuat sebuah aplikasi. Ya, sebenarnya saya di challenge sama Pak Pak Ilham ya, Mas Dendra, bisa nggak nanti Anda coba teman-teman dari mahasiswa ini membuat aplikasi yang real gitu. Oke Pak, nanti saya usahakan gitu kan, karena waktunya memang cuma setengah semester atau 7 pertemuan dengan ujian akhir ya. Akhirnya saya coba beberapa tool yang ada ya, jadi ada sebuah tool yang bisa membantu Anda membuat sebuah sistem ya. Jadi tool tersebut ya digunakan menggunakan framework dari Laravel ya, dengan bahasa pemrograman PHP. Untuk programnya sendiri itu menggunakan desktop ya, menggunakan .NET ya. Jadi uh, dengan menggunakan aplikasi tersebut Anda bisa membuat program tanpa coding ya. Jadi ingat, tanpa coding sama sekali. Biarpun nanti kalau Anda mau menggunakan coding, itu jauh lebih bagus ya, karena dengan Anda melakukan coding bisa lebih maksimal dalam pembuatan aplikasinya ya. Cuma kalau untuk buat aplikasi-aplikasi yang sederhana ya, untuk create, update, delete dan sebagainya, tidak banyak tabel-tabel yang harus diupdate secara otomatis bersamaan, nah itu mungkin sudah cukup ya, sudah sangat cukup. Atau nanti mau menggunakan aplikasi itu nanti yang otomatis, contoh transaksi penjualan, pada saat penjualan nanti mengurangi stok, kemudian atau transaksi yang lain lah, buat aplikasi untuk koperasi dan sebagainya, itu bisa ya. Tapi nanti harus mengakali kita menggunakan store prosedur di database ya, itu memang sedikit menggunakan teknik ya. Dari situ saya di sini kemarin sudah searching ya, mendapatkan aplikasi namanya adalah PHP RAT ya. Di sini PHP RAT ya. Di sini adalah the Advanced Rapid Application Development GUI that deliver complete web application ya. Jadi di sini Anda nanti bisa membuat aplikasi yang real ya, dengan uh, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP, kemudian untuk CSS-nya menggunakan Bootstrap, dan JavaScript-nya menggunakan jQuery 3+. Ya, Bootstrap-nya 4+ ya. Nah, ini PHP-nya kayaknya masih PHP 7. Ya, di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang nanti Anda bisa gunakan itu dengan sangat mudah ya. Jadi langsung buat aplikasi berbasis web ya. Jadi aplikasinya berbasis web ya, yang pasti dia menggunakan PHP. Anda bisa beli nanti di sini kalau mau beli itu kan. Ya, ceritanya gitu. Ini memang lumayan mahal nih, $75 untuk standar ya. Jadi digunakan single developer license. Kalau ini 30 ya. Ya, nanti saya ada ya. Jadi nanti ini saya nggak akan share ke publik ya, ini hanya nanti akan saya private video ini ya. Nanti Anda kirim email ke saya, nanti akan saya berikan.
Oke, seperti itu. Oke, sebelumnya saya sudah punya aplikasinya. Ya, saya menggunakan PHP Rat versi 27.3 ya versionnya. Oke, ini aplikasinya ya. Ya, jadi saya akan coba buat sebenarnya banyak nanti tutorial-tutorial, ada beberapa tutorial yang Anda nanti bisa cari ya. Di sini saya akan gunakan aplikasi yang nanti sederhana saja ya, yang mungkin nanti ada juga di internet ya. Jadi di sini kita membuat aplikasi surat masuk ya untuk uh, bukan disposisi ya. Jadi untuk Anda nanti melakukan apa namanya? Melakukan penyimpanan ya secara digital, pencatatan secara digital surat masuk maupun surat keluar ya. Di situ dengan menggunakan aplikasi yang mana nanti setiap aplikasi itu ada kategorinya ya. Satu kategorinya jenis suratnya seperti apa, kemudian sifat suratnya seperti apa ya. Contohnya jenis suratnya, oh, ini surat undangan, ini surat apa namanya, pemberitahuan dan sebagainya. Kemudian sifatnya, sifat suratnya penting, harus ditindaklanjuti dan sebagainya. Itu nanti ada sifat-sifatnya. Kemudian usernya siapa nanti yang menggunakan menerima surat itu, yang mencatat surat itu. Oke, seperti itu. Oke, sebelumnya Anda harus pastikan kalau Anda menggunakan aplikasi ini nanti versi .NET-nya itu saya nggak tahu versi .NET keberapa, tapi dia kalau di sini support dari Windows 7 sampai Windows 11. Saya pakai Windows 11 ya. Nanti Anda saya coba aja ya di sini. Kemudian harus pastikan Anda sudah menginstal web server. Ya, di sini saya menggunakan Laragon. Anda bisa menggunakan web server yang lain. Ya, contoh SAMPP dan yang lainnya ya. Jadi pastikan SAMPP kalau enggak yang terbaru ya. Atau versi yang minimal Android-nya versi 7. Ya, jadi Android-nya ini sudah, nah ini sudah PHP 7 ya. Jadi gunakan yang PHP 7 aja, jangan PHP 8. Ya, gunakan PHP yang versi 7, 7.4.2.9. Saya coba punya saya Laragon saya itu versinya berapa? Saya punya dua versi sih sebenarnya PHP-nya. Oh, 7410 ya. Nah, sama versi 8, saya punya versi 8. Ya, kemarin saya coba yang versi 8 kayaknya masih trouble. Ya, jadi dia jalannya di versi 7 dan nanti Anda coba cari web server ya. Di sini saya contohkan adalah SAMPP ya, menggunakan versi yang 7429. Oke, seperti itu. Kemudian nih banyak nanti dari teman-temanmu ya, terutama dari kelas 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 apa namanya, kelas reguler itu kemarin tadi sudah pada mengirim ya. Jadi sudah mengirim projectnya ini banyak. Jadi sudah pada mengirim, ini saya share ke Anda. Anda bisa lihat nih, dari beberapa ini sudah pada mengirim. Ini aplikasi-aplikasi yang mereka sudah upload di server gratisan. Ya, nanti Anda monggo mau pakai di server yang mana bisa. Kalau saya klik aja di sini, nah ini lari nih, asli nih. Ya, jadi aplikasinya dia buat web aplikasi alumni. Kemudian ada lagi nih. Nah, dia buat aplikasi dan ini real ya. Ini real. Dia menggunakan apa? Nih perpustakaan ya. Jadi saya bisa langsung masuk login ya menggunakan username-nya. Ini nanti akan saya coba. Saya coba aja ya salah satu. Oke. Kemudian passwordnya ini Sulah 123. Nih saya coba nih. Bisa enggak ini? Oke. Ternyata ini harus gabung ini mesti. Oke ya, seperti ini ya, Sulah 123. Saya random ya, saya akan coba aja. Karena saya belum cek semuanya sebenarnya. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, ternyata ada nih. Dia buat nih. Oh, aplikasinya ya yang sudah bisa dipakai. Ya, ya biarpun nanti di sini nanti akan saya jelaskan. Nah, ini sudah biarpun sederhana ya. Ya, seperti itu. Oke, saya bisa coba cek yang lain. Ya, ini untuk Anda aja. Jadi nanti biar Anda ini buat aplikasi mereka tanpa coding sama sekali. Ya, jadi saya ingin tunjukkan ke Anda buat aplikasi seperti ini ternyata bisa dengan tanpa coding. Ya, ini admin. Ya, passwordnya adalah admin 123. Nah, ini belum semua, tapi sebagian sudah pada mengumpulkan. Wah, error apa nih? Udah nggak apa-apa nih, kayaknya ada yang unsave. Oke, tidak masalah. Saya klik aja.
Oke, ini ya, ini datanya loh, ini ada lengkap ini. Ya, dia tambahkan agenda, jurnal guru, ya, ruang kelas. Ini tanpa coding sama sekali nih, bayangin ya. Jadi Anda nanti bisa buat ini juga, ya. Ya, seperti ini nanti bisa ditambahkan waktu belajar dan sebagainya. Ya, sampai Anda bisa mengekspor nih, lengkap. Ya, bisa di print. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah karya-karya dari teman-temanmu. Ya, karya-karya dari teman Anda. Oke, saya kembali lagi ke PHP Ratnya. Oke, pertama setelah Anda nanti menjalankan SAM-nya atau web servernya, saya pakai Laragon, Anda nanti mau pakai yang lain monggo ya, Anda bisa pakai SAMPP atau yang lain ya. Tapi biasanya memang yang populer adalah SAMPP atau SAM. Ya, bisa menggunakan apa aja ya juga monggo. Oke, saya klik di sini. Nah, ini adalah proses create project-nya dari aplikasi. Ya, contoh saya di sini membuat pencatatan surat gitu ya. Nah, aplikasi saya namanya gini, pencatatan surat. Ya, kemudian lokasinya di mana? Project location-nya. Ya, berhubung lokasi saya, kalau ini example ya, SAM, dia pakai contohnya adalah SAM, XAMPP htdoc project name. Ya, kalau punya saya di Laragon, karena saya menggunakan Laragon ya, jadi saya taruhnya di sini. Ya, kemudian ini nanti aksesnya adalah ini. Local address, aksesnya untuk aplikasinya adalah ini. Ya, kemudian servernya menggunakan apa? Saya menggunakan web server Apache ya, atau menggunakan web internal ya. Saya menggunakan ini. Ya, saya menggunakan web server ini. Kemudian database-nya pastikan MySQL atau MariaDB. Ya, kalau ini ada perbedaan port, Anda bisa ganti. Ya, biasanya Anda abaikan aja karena itu portnya pasti adalah 3306. 3306. Ya, jika ada perbedaan Anda bisa ganti di sini. Tapi kalau enggak abaikan saja. Kemudian ini pastikan nanti waktu Anda menginstal SAMPP atau yang lain, user dan passwordnya harus dicatat. Jadi ini adalah user dan password waktu Anda akses ke database. Ya, itu harus dipastikan. Ya, karena tak pikir Anda sudah dapat SAMPP sudah pernah menginstal ya, karena kan Anda mendapat pemrograman web juga kan. Ya, ini dipastikan karena berhubung web server saya Laragon passwordnya kosong ya saya kosongkan. Ya, kemudian di sini kalau Anda punya database, Anda bisa ambil. Ya, tapi kalau Anda tidak punya database, Anda bisa lakukan ini. Create new database. Ya, kemudian iconnya ini Anda bisa gunakan trip icon, simple line, material icon. Saya gunakan font awesome. Ya, font awesome yang sudah sangat populer ya. Oke, saya klik sini create new database. Ya, di sini saya buat contoh aja ya, DB surat. Nah, seperti ini. Ya, saya buat di sini. Ini adalah proses pembuatan database. Ya, ini adalah proses pembuatan database. Oke, Anda bisa klik create database. Oke, new database DB surat created dibuat ya. Klik OK untuk melanjutkan. Oke, maka akan muncul ya sebentar. Sudah? Oh, sorry. Ini create project ya. Ini berarti tadi sudah dibuat. Saya create project. Oke, di sini already access will operate yes. Oke, nah ini di sini. Jadi tadi, nah ini database sudah dibuat tapi tabelnya belum ada. Ya, database-nya sudah dibuat tapi tabelnya belum ada. Oke, di sini saya buat tabel dulu. Yang pertama tabelnya adalah users. Ya, Anda nanti boleh. Nah, terserah ya. Saya biasanya user dulu karena nanti di sini saya butuhkan untuk login. Ya, user. Saya bisa kasih nama username. Ya, kenapa saya menggunakan username? Ya, karena di kalau Anda daftar email itu kan biasanya nanti punya username dan punya email gitu kan. Username itu beda dengan nama. Ya, bisa jadi username itu sebagai apa? Identitas yang berbeda-beda gitu ya. Jadi yang kalau nama mungkin bisa sama, username kan kalau nanti Anda login pamannya Dendra ya, Dendra nanti tidak mungkin yang lain harus Dendra 123 kayak email Anda lah seperti itu. Kemudian di sini ada password. Ya, di sini Anda bisa tentukan tipenya apa. Ya, karena di sini adalah username adalah varchar ya, varchar. Size-nya Anda bisa tentukan mau 255 atau nama mungkin tidak perlu tidak banyak ya, password Anda bisa kasih 255 atau 50 atau 100 monggo lah. Kemudian di sini nama Anda. Ya, name Anda siapa? Ya, kemudian kalau mau butuh email ya Anda bisa masukkan email gitu kan. Ya, kalau tidak butuh email ya nanti Anda tidak gunakan email ya. Ya, bisa gunakan email. Atau di sini mau tampilkan foto, monggo. Anda bisa belikan foto di sini.
ya. Saya di sini butuh rule. Ya, rule-nya itu adalah nanti Anda role-nya sebagai administrator, user atau apa. Jadi saya butuh ini. Ya, role-nya adalah ini. Nanti saya akan tambahkan role. Oke, setelah Anda buat ini, ya user, Anda bisa buat. Nah, ini kalau mau nambah field atau menghapus ya Anda tinggal klik ini. Oke, ini sudah punya satu ya. Anda tambah tabel lagi. Ya, di sini saya buat tabel tadi yang saya jelaskan ya, jenis. Ya, jenis surat. Ya, di sini ID, auto increment. Ya, di sini saya kasih nama jenis. Ya, jenis surat tadi ya. Jenis surat itu kan macam-macam ya. Jadi saya buatkan master adalah jenis surat. Ini bedanya master sama transaksional ya. Master itu yang dipakai, yang dijadikan patokan master ya. Jadi nanti bisa, jadi master itu nanti satunya transaksinya ke many, ke banyak transaksi. Jadi nanti kok surat masuk surat keluar itu many-nya, one to many-nya ya. Kalau di papan tulis saya bisa menggambarkan sebenarnya ya, karena kita online ya, jadi oke, Anda bisa perhatikan saja. Kemudian biasanya ada sifat surat nih ya, sifat surat ya. Pastikan ya kalau Anda mau nulis jangan pakai spasi. Kalau mau menggunakan spasi pakai underscore. Atau Anda bisa gunakan TPL seperti ini. Itu juga nggak apa-apa. Ya, itu juga boleh. Ya, di sini sifat suratnya ya. Nah, di sini auto increment integer ya. Seperti ini. Oke, ini adalah jenis surat, sifat surat, ini adalah user. Ya, ini ada dua, ID, integer, dan varchar, sifat surat. Kemudian kita buat tabel transaksi. Ya, di sini saya berikan surat masuk. Ya, kalau ada surat masuk, itu yang penting tadi. Ya, berarti saya relasikan jenis suratnya apa. Ya, jenisnya underscore ID. Nanti ini kita relasikan ya. Kemudian sifatnya underscore ID. Sifat suratnya apa. Ya, kemudian di luar itu apa? Tanggal surat masuk. Ya, ini harus Anda ganti menjadi date bisa, date time bisa, tanggal surat masuk. Ya, kemudian kepadanya siapa nih? Ya, umpamanya nanti ada surat masuk, itu biasanya apa aja yang dicatat ya? Ya, perihalnya atau tadi sifat surat sudah, jenis suratnya ada, kepadanya siapa? Itu kan kepada. Nggak bisa di sini. Kemudian apalagi? Ya, tanggal kepada Anda butuh. Nah, ini umpamanya nanti Anda mau butuh scan, scan surat. Nah, Anda bisa juga simpan nih suratnya secara digital ya nanti ya. Ya, Anda bisa lakukan secara digital. Kemudian selain kepada lah, siapa nanti yang mencatat? Ya, nanti bisa jadi nanti ada usernya yang mencatat surat masuk. Lah, ini saya relasikan menjadi dengan user ID. Ya, nanti relasinya dengan ini ID ini. Jadi yang kita catat adalah ID-nya. Ini harus Anda ganti integer, sifatnya saya juga, karena kita harus, ini adalah foreign key ya, foreign key ya, tabel tamunya ya, yang harus sama dengan ini jenis, ID-nya jenis, ID-nya sifat, dan ID-nya user. Ya, ini jadi makanya saya gantikan ini. Oke, setelah Anda buat surat masuk tadi, ya ini kepadanya. Kalau mau ditambahkan perihal ya, umpamanya di sini ya perihal, Anda bisa add field nih. Nah, oh sorry, ini tambahnya apa? Oh tadi Anda kita klik aja di sini bisa. Perihal. Ya, perihalnya apa? Varchar. Ya, tentang apa itu bisa. Ya, ini bisa dinaikkan nggak ini? Oh, nggak bisa. Oke, perihal ya, sudah ya. Ya, sudah. Oke, seperti ini. Kemudian Anda tambah lagi. Ya, karena tadi ada surat masuk, berarti ada surat keluar. Ya, sama dengan tadi, jenisnya apa, sifat suratnya apa. Ya, satu lagi, tanggal surat atau tanggal itu aja ya, tanggal surat keluar. Ya, tanggal surat keluar. Oke, tanggal suratnya. Nah, nanti di sini alamatnya, alamat kirimnya kepadanya dulu lah, kepadanya siapa Anda kirim keluar. Kemudian alamat. Ya, jangan lupa tadi apa lagi selain itu, butuh di scan apa enggak ya, scan surat, jadi disimpan secara digital ya. Kemudian satu lagi user ID, ini butuh untuk apa, untuk siapa yang membuat surat tersebut ya. Oke, ini saya integer semua. Oke, ini berarti kita sudah punya berapa tabel nih, 1 2 3 4 5, punya 5 tabel. Kalau Anda sudah pastikan semua, Anda bisa save change ya. Kalau memang enggak, Anda bisa drop tabel ya. Anda pilih dulu, kemudian Anda drop, Anda hapus
Oke, kalau sudah saya save change, oke, di sini Anda sudah berhasil membuat program ya atau sistemnya ya. Jadi kalau saya klik di sini preview di Chrome, ya nanti ada pertanyaan nih, this project is not yet published, do you want to publish this project? Yes, Anda bisa publish saja. Maka saya akan klik ya, saya oke di sini. Nah, ini kan sudah muncul nih. Nah, ini sudah muncul. Kalau saya buka di Chrome, aplikasi Anda sudah keluar. Ya, semudah ini Anda membuat aplikasi. Ya, ini tuh kok namanya bisa, ini bisa dirubah, bisa diedit. Oke, saya kembali lagi ke sini ya. Oke, kemudian bagaimana kalau saya mau mengedit? Ya, Anda bisa masuk ke page ya di sini. Ya, ini adalah list. List ini adalah tampilan waktu Anda klik mana jenis surat. Ini adalah listnya. Berarti nanti Anda bisa mengubah-ubah ini listnya. Ya, nanti namanya diganti, namanya dan sebagainya, view-nya bisa diganti dan lain-lain. Ya, oke. Di luar ini, ya nanti akan saya coba rubah. Bagaimana jika programnya ini kita menggunakan user, Pak? Karena ini kan buka-bukaan, jadi semua bisa mengakses. Oke, mudah juga ya menggunakan ini. Anda bisa masuk ke authentication. Ya, nanti Anda masuk ke authentication, kemudian pilih tabelnya nih. Tabelnya apa nih sebagai authentication? Karena di sini adalah tabel, kita punya adalah tabel users, Anda bisa pilih. Kemudian Anda harus mappingkan ini username di aplikasi PHP Rat itu username-nya di mana kalau di tempat Anda. Nah, ini username. Passwordnya itu kalau di fill password Anda yang mana. Jadi harus dimappingkan. User ID-nya mana? Berarti ID. Emailnya mana? Nah, ini adalah email. Ya, foto profil kalau ada monggo. Kalau enggak ya abaikan aja. Loginnya bisa menggunakan username atau email. Anda bisa pilih ini atau email only atau username only. Ya, kemudian ini Anda bisa aktifkan ini kalau mau passwordnya di reset. Ada intervalnya, setiap 1 hari harus diganti ya, seperti itu. 2 tahun sekali bisa. Semudah itu Anda bisa membuat fungsinya. Ya, kalau enggak ya Anda bisa abaikan saja. Ini Anda bisa oke aja di sini. Oke, pada saat saya refresh di sini ya. Oke, kemudian sebentar. Kemudian yang paling penting setelah Anda buat itu, ini yang paling penting Anda masuk ke rule and permission. Ya, rule and permission ini. Ya, jadi di sini saya akan buat rule permission-nya. Ya, seperti ini. Ya, isinya adalah administrator dan user. Ya, jadi itu nanti yang paling penting ya. Ini saya akan tutup dulu. Ya, saya akan refresh. Saya akan masuk dulu ke sini ke user di posisi add page. Berarti waktu dia nambah. Waktu nambah ya, ingat ya. Rule-nya ya. Jadi nanti dia waktu nambah user baru ya. Jadi Anda masuk ke add page, masuk ke rule. Ini kita ganti dia dengan select. Kemudian select ini berarti nanti option button ya. Nah, ini saya kasih aja enter value-nya. Di sini admin gitu aja ya. Atau administrator. Kemudian satu lagi ya administrator, Anda bisa buat surat masuk. Ya, user surat masuk. Ya, user surat masuk, kemudian user surat keluar. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti memang ada siapa yang boleh menggunakan surat masuk atau surat keluar. Oke, setelah saya buat seperti ini, Anda bisa lakukan preview lagi. Ya, Anda bisa lakukan preview lagi di sini. Oke, seperti ini. Ya, maka aplikasi Anda sudah terlindungi dengan login user dan password. Kalau ini saya refresh ini, enter, maka akan keluar seperti ini ya. Karena Anda belum mempunyai user sama password, Anda bisa lakukan register di sini ya. Anda bisa register di sini atau Anda masuk ke dalam PHP Rat-nya. Ini dibuatkan sebuah browser ya. Anda bisa bisa gunakan itu atau gunakan ini. Ya, oke di sini. Kemudian role-nya ini nggak berubah.
Oke, enggak apa-apa ya, register. Nanti kita akan samakan aja. Contoh. Oh iya, ini register tadi kita buatnya bukan register ya. Kita buatnya tadi yang di user ad. Enggak apa-apa sih. Oke. Kita coba buat di sini admin. Admin, passwordnya admin. Nah, di sini sudah otomatis nih. Salt content ya. Jadi mengandung apa? Karakternya kalau ini dia terlalu rendah ya. Terlalu gampang gitu kan, contoh 1 2 3 4 5 6 ya. Ini weak-nya. Kalau Anda pakai tulisannya yang umpamanya gabungan dari angka, huruf kecil, besar dan sebagainya, wah nanti excellent ya. Anda di sini bisa otomatis ya, karena di sini saya coba sederhana saja, saya buat admin, namanya adalah admin, emailnya adalah admin@gmail.com, contoh aja ya. Rule-nya ya di sini ya, rule-nya saya coba tadi namanya administrator, saya samakan ya, administrator. Oke, saya simpan dulu. Oke, saya sudah simpan ya. Kemudian ini sudah masuk sebagai admin ya. Tugas Anda yang kedua, Anda tambahkan lagi ya. Di sini tadi contoh namanya si Amir gitu kan. Contoh aja ya, Amir atau siapalah, user 1 gitu kan. Passwordnya adalah user 1, user 1. Anda bisa lihat nih. Nah, Anda bisa lihat ya. Semudah ini Anda bisa. Namanya apa? User. Ya, user masuk. Ya, nanti yang buat user masuk ya. Emailnya adalah user masuk @gmail.com. Contoh aja. Value-nya ini tadi yang kita rubah ya. Tadi kan kita rubahnya di add nih. Kita rubahnya kan tadi di add. Nah, ini makanya dia sudah muncul pilihan ini, administrator atau apalah ini. Contoh ya aja. Contohnya ini. Surat masuk. Ya, saya berikan di sini adalah submit. User surat masuk. Ya, dia adalah user surat masuk. Saya tambahkan lagi. Berarti user surat keluar. User 2. Tadi user 1 ya. Di sini saya kasih user 2. User 2. Di sini saya kasih nama user surat keluar. Contoh umpamanya nanti Anda ya boleh nama orang gitu kan. Ini saya hanya contoh saja. user2@gmail.com. Nah, oke, di sini saya kasih user surat keluar. Saya submit. Oke, saya sudah punya. Nah, di sini ya, di sini maka ini kita akan berikan rule-nya. Anda bisa lewat sini ya. Anda bisa refresh saja di sini, masuk aja ke ini. Sorry, ke rule permission ya. Rule permission. Oke, saya pilih static rule di sini. Ini saya delete. Saya remove rule, saya tambahkan rule. Yaitu adalah administrator, tulisannya harus sama ya. Ya, tulisannya harus sama dengan yang tadi ya. Ya, yang tadi harus sama ya. Nih, administrator besar dan kecilnya harus disesuaikan ya. Nah, ini saya buat lagi, yaitu sama nggak ini? Role-nya oke ya, sama ya. Surat masuk dan surat keluar. Oke, saya berikan ini. Ya, oke. Karena di sini role-nya nanti kita punya role, berarti kita pilih role nih. Ya, seperti ini ya. Jadi, rule ini nanti yang akan membedakan. Karena saya sebagai administrator, maka saya diberikan hak akses semua. Penting itu ya. Jadi harus, kalau hanya surat keluar, nah ini Anda harus tidak bisa membuka yang lain. Dia hanya bisa lihat listnya saja, bisa hanya view, tambah, mengedit surat keluar, dan mendelete. Ya, dulu dia boleh import enggak? Ya, umpamanya enggak boleh ya, ada nanti Anda ada checklist. Tapi kalau boleh ya ada checklist. Ya, kemudian surat masuk juga sama. Saya hanya tentukan dia boleh mendelete, dia bisa mengedit, menambahkan, bisa melihat detailnya surat, dan bisa melihat keseluruhan surat. Ya, listnya. Ya, ini kalau ini sudah ya, Anda sudah semua, saya oke saja. Oke, saya oke. Ya, saya preview di sini. Ya, saya preview, atau Anda di sini ya, saya keluar gitu kan. Ini karena saya tadi admin ya, bisa lihat semua ya. Saya masuk sebagai user 1. User 1 ingat tadi apa? Ya, user 1 adalah user surat masuk atau surat keluar tadi. Kita coba login. User 1 tadi apa? Sebentar, saya lupa tadi. User 1
User 1 ya, benar. Lupa, ini jangan sampai lupa ya nanti ya, Anda jangan sampai lupa ya. Kalau lupa harus melihat ke database. Nah, jadi harus dicatat ya. Ini tadi saya lupa namanya apa, user 1 atau email. Tadi serius menjelaskan jadi lupa. Oke, saya cari namanya adalah DB surat. Nah, ini user. Namanya apa ini? Oh, user 1. Benar, user 1 ya. User 1, passwordnya user. User 1, passwordnya user. Benar. Aduh, user 1, passwordnya user 1. Benar nggak? Nah, oke, user 1 dan user 1. Oke, di sini kenapa user 1 muncul semua? Coba saya lihat role-nya dulu. Role-nya administrator, user surat masuk, surat keluar. Harusnya sudah ya. Coba saya lihat jenis surat. Kenapa masih masuk? User 1, sebentar. Oh, ini harus di refresh dulu apa? Sebentar ya, saya cek dulu permissionnya. Ini bisa role-nya ini surat keluar, surat masuk, surat masuk. Role-nya sudah benar. Add user surat masuk, surat keluar. Oke, coba aja ya. Satu, user 1. Kenapa masuk semua? Kita cek ya. User 1 itu edit ya. Kita coba. Oh, ini tulisannya kecil ini. Ini ya. Ini makanya itu harus nih, user surat masuk dan user harus sama. Ternyata tulisannya kecil. Berarti kita harus ganti lagi di role permissionnya ini. Ya, ini Anda harus remove dulu role-nya. Ya, saya remove dulu. Saya akan tambahkan ya, user surat masuk. Seperti ini ya. Ya, tulisannya seperti ini ya. Itu disesuaikan ya nanti ya. Jadi user surat keluar. Monggo nanti disesuaikan. Angka juga nggak apa-apa gitu kan. Boleh. Nah, di sini saya sudah sesuaikan adalah role ya, sama ya role atas atau apa. Saya oke kan aja di sini. Ya, saya oke kan. Kalau saya refresh di sini ya, preview. Oh, sorry, tadi belum kita tentukan role-nya ya. Surat masuk dia hanya dapat surat masuk. Ya, oke, ini harusnya sudah bisa ya. Kita coba dulu. Kemudian surat keluar. Oke, surat masuk, surat keluar. Ini masuk, ini dan keluar. Oke, saya simpan. Oke, kemudian saya reload change. Nah, ya ini ya. Dia tidak mendapatkan yang lain, dia hanya mendapatkan surat masuk. Karena user 1 itu role-nya adalah surat masuk. Dia bisa menambahkan, ya, dia bisa nanti melakukan edit datanya dan hapus. Itu ya rule-nya tadi seperti itu ya. Jadi harus dipastikan tadi rule-nya ya. Oke, kita coba edit dulu surat masuk nih. Nah, surat masuk ini kan jenisnya seperti ini. Ya, karena di sini nanti ID-nya tidak usah diisi, maka kita tidak usah isikan ini. Ya, nah sini. Ini saya masuk dulu sebagai admin ya. Saya akan masuk dulu sebagai admin untuk memberikan sifat-sifat suratnya tadi. Nah, jenis suratnya harus kita masukkan dulu. Jenis suratnya apa aja? Ya, jenis surat. Coba cari aja di internet nih. Jenis surat. Ya, ini kalau saya reload nih udah otomatis kan dia user 1 nih nggak akan muncul semua nih. Ya, kalau saya klik aja di sini surat nih. Nah, forbidden ya. Jadi dia nanti memang tidak boleh masuk. Dia hanya surat masuk. Jenis surat nih, surat pribadi, surat resmi. Nah, contoh aja ya, surat pribadi, surat resmi, surat niaga, surat dinas gitu kan.
contoh aja kita buat surat dinas, apalagi surat resmi, contoh apa lagi di sini, surat permohonan, surat keputusan. Wah, surat permohonan, surat keputusan, apalagi contoh aja ya, edaran, pengantar, perintah. Nah, banyak nih, surat edaran, surat pengantar, surat perintah. Ya, ingat ya, Anda tadi belum coding sama sekali. Saya bisa melakukan cek ini, bisa melakukan edit dan sebagainya ya. Ya, jadi Anda bisa melakukan update dan sebagainya. Ya, oke, ini contoh aja ya. Ada lagi nggak? Edaran, surat kuasa, nggak perlu ya, surat edaran. Oh ya, kuasa penting tuh. Surat kuasa, contoh aja. Oke, kita sudah punya. Kemudian sifat surat. Oke, sifat surat itu apa? Ada segera. Sifat surat apa aja? Nah, kok sama seperti yang tadi? Ya, contoh ya, contoh aja sifat surat kita buat. Penting. 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 Terus apalagi? Mendesak. Terus sifatnya mendesak, penting, segera. Nah, contoh aja. Segera ditindaklanjuti, ditindaklanjuti. Apalagi? Diarsip gitu kan. Diarsip. Oke, contoh ya seperti itu ya. Oke, kita sudah punya macam-macam yang kita gunakan. Ya, kemudian ya kita kembali ke page design. Ya, page desainnya kita klik di sini. Ya, oh sorry, page aja. Nanti desain nanti Anda bisa nanti melakukan apa custom sendiri sebenarnya ya. Dari tiap itu Anda bisa berikan ganti dates-nya, mau melakukan multiple choice, itu Anda bisa merubah semua elemen-elemen yang ada ya. Tapi ya memang nanti sedikit teknik ya. Tapi kalau tidak mau merubah ini menggunakan yang ada ya monggo. Anda bisa. Contoh, saya harus pilih di sini ya. Ya, pilih posisi contoh yang di surat masuk. Karena nanti saya sebagai surat masuk. Listnya ini. Nah, listnya di sini ya. Ya, saya contoh tambah dulu add page dulu ya. Add page di sini ini ada jenis surat dan sifat. Ya, kalau saya nanti sebagai ini surat masuk, munculnya kan seperti ini nih. Nah, ini kan saya nanti tidak tahu nih sifat suratnya apa dan sebagainya kan tidak tahu nih. Sifat dan jenis kan tidak tahu. Ya, saya ganti ini menjadi select. Kemudian data sortnya saya ganti ya. Kalau tadi kan text ya, text box ya. Kalau ini saya ganti menjadi select atau option button. Anda bisa pilih di sini ya. Kalau tadi kan enter value, saya arahkan ke data tabel. Kemudian larikan dia kemana? Ya, karena tadi di sini yang pertama apa tadi? Jenis ya. Kita pilih tabel jenis. Ya, value-nya apa? ID. Yang muncul adalah labelnya. Ya, Anda bisa order by sesuai dengan ID-nya atau jenis ya monggo. Ya, ini bisa diabaikan atau enggak. Ya, oke ini saya oke. Ya, lakukan juga dengan sifat. Ya, select. Saya pilih sumber datanya atau file lookup-nya ya. Di sini adalah sifatnya. Saya pilih value ID, labelnya adalah sifat. Ya, ordernya monggo. Anda bisa sesuaikan. Oke, dari sini saya bisa lihat preview lagi nih ya, atau ini kan sudah tidak perlu disimpan ya, saya bisa refresh saja di sini ya. Oh, di sini belum ya. Oke, di sini saya preview dulu. Ini sudah ya, preview ini sudah. Oh ya, user ID-nya sekalian saya lupa select ya. Saya larikan ke usernya nanti siapa umpamanya ya, Anda bisa berikan itu ya. Usernya nanti siapa, namanya
Oke, perihal scan. Nah, ini scan Anda bisa berikan file nih. Nah, Anda bisa drag and drop nih filenya nanti. Ya, choose file, drag and drop, upload. Seperti ini. Kemudian di sini yang penting ini dia harus wajib apa enggak nih. Contoh aja ya, contoh require. Oke, require true. Sifatnya harus di require, tanggal juga kepadanya harus di require apa enggak. Nah, ini kalau di true berarti dia harus diisikan. Sedangkan kalau scan surat, nah contoh dia require-nya bisa false, jadi tidak harus ya, Anda bisa ganti false. Ini require-nya harus pilih ya, perihalnya juga require-nya Anda bisa pilih false. Oke, jadi di sini nanti akan merubah edit dan add ya, edit dan tambah. Oke, kalau ini sudah, saya bisa preview di sini. Nah, ini akan ngeload ya, ini sudah load. Oke, kalau saya nanti di sini saya refresh surat masuk, saya klik di sini. Di sini sudah berubah. Kenapa berubah? Coba aja lihat nih. Nah, ya, jadi Anda bisa buat ini berubah nih. Nah, penting kepadanya siapa. Ini ada drag and drop nih. Anda bisa klik aja di sini langsung milih apapun. Ya, umpamanya ada punya surat ini, contoh nih suratnya di sini, contoh aja ya. Nah, bisa nih langsung atau remove atau diganti yang lain filenya. Word atau PDF monggo bisa. Ya, contoh aja ya, surat edaran. Sifatnya adalah segera. Tanggalnya kapan? Sekarang. Kepadanya kan. Nah, kepadanya contoh aja nih Anda bisa buat kepadanya nanti ada relasinya lagi monggo bisa. Ya, semua ya ini contoh saya keterangan ya teks nanti Anda bisa buat seperti ini tadi saya semua departemen. Nah, scan-nya suratnya saya ambil cari PDF. Nah, contoh aja mau apa contoh ya. Ini file nih. Bisa ya 4 mega langsung. User ID-nya contoh nih ya user. Nah, ini nanti PR Anda sebenarnya ini nanti biar otomatis ngikut ya. Itu bisa sebenarnya ya nanti perihalnya. Nah, ini contoh ya. Ini yang enggak usah diisi nih contoh ini saya enggak isi. Ya, nanti kan ada bintang nih. Berarti dia nanti enggak mau nih. Ya, saya coba aja. Nah, keluar ya. Nah, semua departemen. Jadi ada warna merah tadi berarti itu tidak bisa. Ya, ini ada bintang bintang bintang. Ini kalau perihalnya karena dia tidak ada bintang saya bisa kirim, bisa submit. Oke, otomatis. Ya. Kemudian ini bagaimana ini biar diganti lah. Ini kan tadi seperti ini juga ya. Ini kan namanya masih jelek nih. Jenis ID sifat ID ini bisa diganti tidak bisa. Ya, sangat mudah. Anda kembali lagi kayak tadi ke page-nya di sini masih di add ini Anda bisa ganti nih namanya. Nah, ini Anda lari ke field-nya ini sebentar. Saya lupa. Namanya ini nih display labelnya. Jenis surat. Nah, Anda bisa ganti nih. Nah, jadi yang muncul nanti tulisannya seperti itu. Sifat surat. Ya, ini tulisannya biar bagus Pak di tanggal oke kepada sudah scan surat ini scan surat atau upload file ganti aja bisa. Nah, monggo. Nih, di sini mau saya ganti user ID. Ya, user input surat umpamanya user itu aja ya. Nah, perihal diganti perihal. Oke, seperti itu. Oke, hanya itu aja. Anda bisa refresh. Saya coba lihat. Oh, sorry. Tadi surat masuk ya. Nah, sudah berubah ya. Semudah itu. Bagaimana nanti kalau ini diganti, Pak? Oh iya sama seperti tadi. Terus kemudian ini jangan 3, Pak. 5 ini kan tidak enak bacanya. Ya, Anda bisa ganti bisa. Ya, ini kalau ini saya refresh saja di sini. Nah, sudah berubah ya. Seperti ini ya. Sama ini yang di browser, ini yang di dalam ya. Nah, seperti ini. Bagaimana ini kalau saya mau rubah, Pak? Ya sama. Ya, Anda masuk aja seperti tadi di page, ingat ya di page, masuknya ke list. Ya, di sini kan ada jenis nih. Ya, Anda bisa ganti tadi displaynya jenis surat. Di sini apalagi sifat surat. Oke, tanggal di sini adalah file surat. Surat. Oke. Di sini adalah user. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana ini biar jenisnya nanti munculnya nama. Di sini berarti Anda harus melakukan join tabel. Ya, Anda harus tahu nih caranya join tabel seperti apa. Ya, jadi nanti jenis surat, sifat surat, sama surat
masuk. Nah, sorry, ini tidak perlu surat masuknya. Nah, ini surat. Saya join dulu nih. Jenis surat. Ya, saya jenis inner join. Leftnya apa? Surat masuk. Jenis ID. Right-nya apa? Right-nya adalah jenis surat. Ya, jenis surat kan ID-nya ini. Kemudian ini juga sama. Inner join. Di sini leftnya apa? Di sini tadi apa? Sifat. Nah, kemudian ini kan foreign key-nya ya tadi ya. Ini adalah ID-nya sifat surat. Oke, kalau sudah saya oke saja. Ya, lihat ini yang terjadi. Saya preview saja. Nah, ini masih sudah keluar ya. Oke, oh ini kok keluarnya gini. Segera edaran. Nah, ini kok muncul sebentar. Oh ya, berarti Anda harus pilih. Ya, karena ini kan tadi kita join muncul semua. Ya, karena muncul semua berarti nanti tidak semua yang kita ambil ya. Contoh ini jenis ID, sifat ID kita hapus ya. Yang kita ambil, nah ini kita naikkan ini kita hapus saja. Ya, jenis suratnya kita naikkan. Kita naikkan. Kemudian sifat suratnya kita hapus, kita hidden ya, bukan kita hapus, kita naikkan. Yes, turun ke bawah. Nah, ini nanti Anda bisa ganti sifat surat. Kemudian di sini apalagi? Jenis surat. Nah, oke ya, seperti itu ya. Oh iya, ini tadi juga Anda bisa lakukan join lagi dengan user ya. Saya lupa user, saya tambahkan tabel user, inner join. Di sini adalah user ID. Di sini adalah ID. Yes, ya keluarnya banyak ini. Nah, ini saya akan matikan aja ini. Ya, ini saya nggak akan pakai. Yang saya pakai apa? Name. Password nggak saya pakai. Adalah name. Oh, ini nggak saya pakai. Saya naikkan. Nah, saya gantinya di ini. User ID-nya saya nggak akan pakai. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah itu kita preview aja. Nah, namanya bagus toh. Oh, ada perihal ya. Jenis surat ini kok masih muncul. Kita lihat aja. Jenis suratnya masih, oh ini masih nih. Jenis surat jenis. Tadi sudah ya. Jenisnya mana nih? Oh, belum kita naikkan ya. Sifat suratnya belum. Kita naikkan aja. Tadi kita refresh soalnya ya. Kemudian sifatnya nih. Oke. Ya, kita preview saja. Ya, jenis surat, sifat surat. Ya, oh ini namanya kok tadi kayaknya sudah diganti ya? Belum ya, lupa ya. Wah, ini. Sifat surat. Di sini jenis surat. Oke. Udah bisa preview lagi. Oke, sudah ya. Nah, ini ini kok linknya seperti ini bisa diganti nggak, Pak? Oke, harusnya bisa. Oke, page. Berarti masuk ke scan surat. Ya, ini plain text, Anda bisa ganti displaynya. Image, progress, custom, apa ini? Check button, relative date. Ya, kalau gambar bisa image ya. Custom mau apa nih? Format record. Oh, itu custom ya. Kita coba aja. Image ya. Feed linknya record detail. Larinya kemana ini? Format fill. Oke, coba aja ya. Harusnya sih tadi bukan image ya, kita coba aja. Keluarnya seperti apa? Preview. Ya, karena dia tadi bukan gambar ya. Nah, kalau tadi Anda uploadnya gambar, maka dia akan muncul gambar ini. Ya, kalau ini saya klik munculnya apa nih? Nah, oh, enggak muncul ya. Kalau gambar dia akan muncul gambar. Ya, nanti Anda coba cari kalau itu PDF gimana ya. Nanti sebenarnya bisa. Nah, ini jadi lebih bagus ya. Contoh aja kalau gambar ya. Surat dinas kepada penting, tanggalnya kapan nih? Nah, saya lihat, tanggalnya kok nggak muncul. Pakai yang di sini aja deh.
JavaScript-nya nggak ngeload mungkin. Nah, betul loh. Nggak ngeload tadi di bawah soalnya. Kepadanya semua karyawan. Contoh aja ya. Uploadnya gambarnya saya nggak punya gambar ya. Contoh aja ya. Nah, ini gambar saya aja deh. Nah, usernya adalah user masuk. Loh, ini kok ada tulisannya ini ya, user surat keluar ya. Wah, ini nanti masalah nih. Ya, nanti dicek aja ya. Perihal. Oke, submit. Nah, muncul ya. Kalau klik di sini, dia akan muncul. Wah, semudah itu Anda membuat. Ya, semudah itu Anda membuat. ID-nya kalau mau dihilangkan, Pak, boleh, bisa saja. Ya, kembali lagi tadi, page, masuk ke list, ID-nya, outputnya nggak usah ditampilin, Pak. Ya udah, gitu aja. Selesai. Ya, kalau saya klik di sini, nah, ada ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sama, caranya sama dengan membuat surat keluar. Ya. Oke, sama nanti kalau Anda buat surat keluar juga sama. Anda bisa lihat view. Ya, nah di sini view nanti ini mau ditampilkan seperti tadi ya. Anda sama. Anda page design, page sini. View-nya mana? Nah, ini tinggal dirubah aja nih. Karena tadi saya sudah join ya. Jadi ini keluarnya banyak karena saya sudah lakukan join table. Ya, jadi keluarnya banyak. Nah, nanti tinggal sesuaikan aja yang mau muncul yang mana, ya. Jadi kan nggak semua yang muncul. Ya, ini contoh jenis ID dan sifat, tanggal, scan surat, user ID-nya, perihal. Nah, ini nggak perlu. Ya kan nggak muncul semua waktu di view page. Ya, cuma ini nanti tipenya saya bisa ganti nih. Ya, tipenya view ya, view. Oh ya, sorry. Ini saya keluarin dulu aja. View berarti ini nggak usah. Kepadanya user ID-nya nggak usah, jenis suratnya nggak usah, sifat ID nggak usah, user ID nggak usah, username nggak usah, nama iya, ini Anda bisa seperti ini ya. Ya seperti tadi nanti Anda bisa scan apa scan dinaikkan ya, dinaikkan. Nah, seperti ini ya. Nah, penting ya. Jadi contoh aja ya, mau diedit ya monggo. Nah, tinggal diganti, ini penting, mau diganti mendesak. Selanjutnya ini mau diganti dihapus ya monggo bisa. Oke, seperti itu untuk pembuatan surat masuk ya. Kalau mau diekspor, wah gampang sekali. Anda tinggal print gitu kan. Ya, contoh di sini aja ya. Oh, kita print nih. Print PDF, monggo. Langsung PDF jadi. Wah, keluarnya seperti apa? Nah, sudah ada semua. Ya. Nah, nanti di sini bisa Anda ganti ya. Anda gantinya di mana itu gitu kan. Ya, nanti Anda bisa explore, masuk ke project setting. Ya, Anda bisa ganti. Oh, ya. Oh, kok di sini ya. Oh ya, ini harus dipublish dulu ya. Harus dipublish dulu. Ya, kemudian saya bisa tetap ya. Metadatanya home di mana nih? Saya enggak pernah pakai ini. Ya, enggak apa-apa lah. Project menu custom global setting. Oh lah ya Allah, global setting ya. Nah, nanti Anda bisa gantikan di sini semuanya ya. Nanti Anda mau ganti semuanya. Ya, ini nama-nama tadi seperti itu Anda bisa setting di sini ya. Oke. Global setting atau view helper ya. Ya, nanti Anda bisa explore ya. Kemudian Anda bisa diberikan kemudahan nih. Saya mau milih theme-nya, Pak. Wah, theme-nya bisa nih. Wah, bisa sekali. Anda bisa ganti aja tadi Blue CS ya. Anda mau ganti. Wah, bisa nih. Sebanyak Anda ganti itu akan berubah sendiri sesuai dengan yang Anda punya ya, seperti itu. Nah, jadi Anda sudah tinggal pilih saja. Ya, contoh saya ganti ini, Pak. Ya, kemudian saya reload, maka dia akan berubah. Nah, ya jadi semudah itu bisa buat.
data-datanya. Ya, nanti kalau mau diganti ya monggo ya. Kemudian menunya ini kalau mau saya pindah di kiri bisa, Pak. Oh, boleh. Anda bisa ganti nih fix top, saya ganti ke ke kiri ya, sidebar gitu kan, collab, partial dan sebagainya sidebar. Nah, nanti jadinya seperti ini bisa. Ya, saya reload. Nah, jadinya di sini. Ya, nanti Anda tinggal custom saja. Ya, project menunya mau diganti previal umpamanya. Monggo. Saya akan reload. Nah, keluarnya seperti ini. Ya, cuma ini tampangnya nggak terlalu bagus ya. Ya nanti disesuaikan lah dengan nanti project yang Anda buat. Itu kan. Kalau mau buat yang di atas ya monggo bisa sekali. Ya. Kemudian kalau mau buat menu-menunya di dalamnya nanti ada sub menunya ya bisa, boleh, bisa. Nanti Anda bisa buat ini tambahan sub menu di dalamnya bisa sekali ya. Jadi ini saya fix stop dulu aja deh. Contoh aja ya, saya buat contoh. Ya. Kemudian sama Anda bisa buat surat keluar seperti tadi ya, bisa edit ya. Kemudian yang paling penting gini, ya, bagaimana nanti ini kalau yang Anda buat itu tidak semuanya bisa membuka, Anda bisa main di sini nih, user record management. Ya, di user record management ini khusus surat masuk atau surat keluar. Ya, contoh surat masuk tadi yang kita sudah buat ya. Ya, kita bisa tentukan nih. Ya, di sini user ID-nya siapa yang pakai. Ya, jadi user ID yang input tadi siapa, di-matchkan dengan tabel user. Di sini karena ID khusus administrator dia bisa lihat semua. Jadi mengizinkan selain user dengan role akses untuk memanage record. Berarti kan yang bisa administrator ya. Berarti administrator bisa lihat semua data kayak gitu ya. Kita coba ya. Kita coba Oke, sebentar. Kita tambahkan user lagi ya, baru ya. Ini adalah surat keluar, surat masuk. Kok kita edit coba. Role-nya apa sih ini? Bener nggak tulisannya kok? Nah, ini toh surat keluar ini tadi editnya surat keluar harusnya. Edit surat keluar. Ini surat masuk kok nggak bisa. Oke, kita contoh aja ya, saya contoh. Tadi kan Anda sudah punya nih, ya karena Anda sebagai admin, saya bisa melihat surat masuk semua. Dan yang input adalah user surat masuk. Saya akan tambahkan satu user lagi. Umpamanya namanya Amir. Passwordnya Amir. Confirm passwordnya Amir. Namanya Amir. Emailnya amir@gmail.com. Role-nya adalah user surat masuk. Sama ya, user surat masuk. Saya akan simpan ya. Kemudian ya contoh saya reload aja ya. Kemudian saya masuk di sini. Ini saya ini karena saya user 1 kan tadi user surat masuk juga. Saya login sebagai Amir. Ya, sorry. Di sini kita tambahkan juga. Oh ya, karena role-nya tadi sudah ya. Sorry. Kita kan karena tadi Amir itu posisinya adalah sama dengan user 1 tadi atau role-nya user surat masuk, maka harusnya kan dia bisa lihat semua data yang ada di surat masuk kan, Amir ya. Amir. Ya, tapi karena kita memberikan hak akses tadi, maka dia tidak bisa dapetin data. Ya, sama-sama role user surat masuk, tapi dia tidak bisa dapetin data. Ya, yang diinput di sini yang input siapa? Si user 1. User 1 tadi kan juga sama role-nya. Role-nya kan sama. Nah, user 1 spasi user 1 lali terus passwordnya. Nah ini dia bisa dapetin enggak? Bisa ya karena dia tadi kita sudah setting. Di mana settingnya? Di sini. Nah record manajemennya ini tadi ya surat masuk sesuai dengan ID ini. Jadi nanti kalau si Amer nginput lagi ya dia hanya bisa lihat datanya dia sendiri. Ya itu ya, paham ya. User keluar juga sama harus kita tentukan juga nih. Nah ID-nya di sini kecuali admin. Kalau admin bisa lihat semua. Ya, ini yang paling penting ya. Jadi itu paling penting. Oke, itu nanti kalau Anda mau lihat rubah dashboard dan sebagainya, nanti coba cari di internet, itu banyak sekali ya tutorialnya. Jadi Anda bisa cari bagaimana ngerubah ini akun ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nih, dari teman-temanmu ini ya. Jadi saya klik aja nih sembarang. Ini sudah di upload. Nah, wah ini kok isinya ngene kabeh.
Ini 00 Webos nih kayaknya. Nah, ini aplikasi keuangan BMVT. Usernya siapa nih? Miarka 25. Oh, admin ya. Admin Anarka 25. Coba aja. Ya, dia buat nih. Oh, ya, jadi pada buat ini. Jadi Anda nanti bisa paham. Ya, iuran kas. Ya, ini biarpun tidak sempurna ya, tapi ya minimal sudah buat lah seperti itu. Nah, ini sudah diganti nih. Backgroundnya sudah diganti. Ininya juga sudah diganti. Ada yang sudah diganti bagus tadi. Ya, coba aja yang lain-lain, saya klik aja nih. STNK Semarang. Oh, sudah diganti. Oh, enggak ya. Tadi ada yang sudah diganti sih. Saya belum sempat. Nah, ini diganti nih ya. Bagus ya sekolah ya. Saya coba masuk ini Windy. Nah, nanti Anda bisa coba custom ya. Seperti itu. Karena sudah dibuat kemudahannya Windy 1, Windy 1. Wah, ini 00 Webosnya ini. Tapi enggak apa-apa sih, anggap aja oke aja. Wah, dia ada. Oh, di sini sudah ada, malah sudah dibuat dashboard ini. Ya, jadi ya monggo lah, sesuaikan aja ya. Sesuaikan dengan caranya nanti Anda buat. Monggo seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti kalau Anda sudah lihat video ini, japri saya ya dengan emailnya, nanti akan saya bagikan aplikasinya. Oke, itu aja dari saya. Uh, Ya, ini saya buat video karena saya tidak yakin nanti Anda juga kumpul semua. Jadi ini saya buat video hari ini. Semoga nanti Anda bisa lihat sampai terakhir ya, sampai selesai. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.